Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Santuri. Saya ingin menjelaskan tentang modul 7 siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Di sini ada prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Yang kedua, minta draft aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi, penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntan mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan. Pelajari efek kumulatif dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Yang empat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, misalnya mutasi penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemiliknya, misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan persetujuan, sertifikat tanah, akte jual beli, wajar harga beli terutama dari perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa, faktor pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayarannya. Dan bila dibangun sendiri, ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Bila surat bukti dipegang oleh kreditur sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat dari daftar serah terima dokumen dari pihak dokumen. Yang keenam, apabila ada aset yang tetap diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing dibandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut, telah apakah pencatatan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30 bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Yang ketujuh, apabila ada aset yang tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti wajar nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ke-8, bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, minta daftar penilaiannya, teliti dasar penilaiannya apakah sesuai dengan peraturan yang diterapkan yaitu PSAK nomor 16, mendapatkan keyakinan bahwa penilaiannya adalah cukup objektif, pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan, akumulasi, penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang, minta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Yang ke-9, lakukan reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan dan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi persediaan. Lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang 10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Yang ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Yang ke-12, pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditur, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, aset tetap dalam sewa, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha, perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilan, pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Yang ke-13, tujuan perpajakan. Minta daftar perhitungan penyusunan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu, dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu.
Periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. 14. Catat hal-hal perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal perlu diperhatikan pada partner. Klien PT Sugus, schedule siklus perolehan dan pembayaran aset tetap dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama Anda. Nah, itu saya Desi. Periode 31 Desember 2018. Di sini ada indeks J. Indeks J, di sini ada harga perolehan tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, aset tetap sewa pembayaran. Tanahnya per klien tuh 2 juta. Bangunan dan prasarana, tanahnya per klien 2 miliar, per audit 2 miliar juga, dan bangunan prasarananya per klien 2 miliar 950 juta, debitnya 30 juta, kreditnya 100 juta, per auditnya 2 miliar 880 juta. Mesin dan peralatan per kliennya 820 juta, dan per auditnya 820 juta. Kendaraan bermotor per kliennya 950 juta, 908.000, debitnya 59 juta 371.000, kreditnya 240 juta, per auditnya 770 juta 279.000. Peralatan perkantoran per kliennya 188 juta 881.000, debitnya 9 juta 890.000, kreditnya 2 juta, per auditnya 196 juta 771.000. Aset tetap sewa pembiayaannya dari debit 160 juta, kreditnya 27 juta 981.000, per auditnya 132 juta 19.000. Total harga perolehannya 6 miliar 909 juta 789.000, debitnya 299 juta 261.000, kreditnya 369 juta 981.000, dan per auditnya 6 miliar 799 juta 69.000. Sini ada akumulasi penyusutannya. Terdiri dari bangunan dan prasarana per kliennya 282 juta 500.000, per kreditnya 67 juta 250.000, per auditnya 219 juta 250.000. Mesin dan peralatan per klien 146 juta, per auditnya 146 juta juga. Kendaraan bermotor per kliennya 520 juta 349.000, debitnya 176 juta 181.600.000, per auditnya 344 juta 167.400. Peralatan perkantorannya per kliennya 87 juta 810.800, debitnya 16 juta 89.200, per auditnya 71 juta 721.600. Aset tetap sewa pembiayaannya per kliennya tidak ada, debitnya tidak ada, kredit tidak ada, per auditnya 71 juta 721.600. 22 juta 3.167. Jadi total per kliennya 1 miliar 36 juta 659.800, debitnya 259 juta 520.800, kreditnya 22 juta 3.167, dan per auditnya 7 juta 799 juta 142.167. Sini ada nilai buku. Nilai buku yaitu ada tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, aset tetap sewa pembiayaan. Sini ada kliennya PT Sugus, schedule aset tetap
dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh DC atau nama Anda pada tanggal 18 Januari 2019. Indeks D periode 31 Desember 2018. Selanjutnya di sini ada indeks J. Indeks JJ. Indeks JJ di sini ada tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor. Tanah pada tahun 2017 2 miliar, 2018 2 miliar. Di harga perolehannya di akumulasi penyusutannya tidak ada. Nilai bukunya pada tahun 2017 2 miliar, pada tahun 2018 2 miliar. Bangunan dan prasarana harga perolehannya 1.350 juta. Dia naik menjadi pada tahun 2018 2.950 juta. Naik 101 miliar 600 juta. Akumulasi penyusutannya pada tahun 2017 135 juta dan pada tahun 2018 282 juta 500. Nilai bukunya pada tahun 2017 1 miliar 215 juta dan pada tahun 2018 2 miliar 667 juta 500.000 rupiah. Di sini ada mesin dan peralatan, harga perolehannya pada tahun 2017 420 juta dan 2018 820 juta. Dia naik ya, naik 400 juta. Akumulasi penyusutannya pada tahun 2017 84 juta dan 2018 146 juta. Nilai bukunya pada tahun 2017 336 juta dan pada tahun 2018 jadi 674 juta. Dan kendaraan bermotor pada tahun 2017 harga perolehannya 550 juta 279.000. 20 tanggal tahun 2018 naik menjadi 950 juta 908.000. Naiknya sekitar 400 juta 629.000. Akumulasi penyusutannya 220 juta 111.600 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 520 juta 349.000. Dan nilai bukunya pada tahun 2017 330 juta 167.400, pada tahun 2018 430 juta 559.000. Peralatan kantor pada tahun 2017 83 juta 391.000 dan 2018 188 juta 881.000. Dia menambah 106 juta 490.000 mengurangi 1 juta. Pada akumulasi penyusutannya 2017 33 juta 356.400 dan pada tahun 2018 87 juta 810.800. Nilai bukunya pada tahun 2017 50 juta 34.600 dan 2018 101 juta 70.200. Maka total harga perolehan pada tahun 2017 4 miliar 403 juta 670.000 dan pada tahun 2018 6 miliar 909 juta 789.000 dan akumulasi penyusutan pada tahun 2017 472 juta 468.000 dan pada tahun 2018 1 miliar 36 juta 659.800 dan nilai bukunya pada tahun 2017 3 miliar 931.222.000 dan pada tahun 2018 5 miliar 873.129.200. Schedule PT Sugus kliennya PT Sugus, schedule aset tetap dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama Anda atau saya DC. Indeksnya JJ. Di sini ada indeks M3.
Di sini ada keterangan PT Ciptaning dan PT Maju. PT Ciptaning per kliennya tidak ada, dia per auditnya 20.480.000, kreditnya 20.480.000. PT Maju juga per auditnya 48 juta, kreditnya 48 juta. Jadi totalnya per auditnya 68.480.000. Kreditnya juga sama 68.480.000. Ini kliennya PT Sugus, schedule utang sewa jangka pendek dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Namanda atau saya Desi, indeksnya M3. Dan di sini juga ada indeks N1. Keterangannya PT Ciptaning dan PT Maju. PT Ciptaning per kliennya 20.480.000. Debitnya 20.480.000, per auditnya tidak ada. PT Maju per kliennya 82.654.000, debitnya 66.654.000, dan per auditnya 16 juta. Jadi total per kliennya 103.134.000, debitnya 87.134.000, dan per auditnya 16 juta. Ini indeks N1, klien PT Sugus, schedule utang sewa jangka panjang, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Namanda atau saya Desi, periode 31 Desember 2018. Dan sini contoh surat di sini ada surat konfirmasi. Kepada yang terhormat manajer akuntansi dan keuangan PT Ciptaning, Jalan Indah nomor 18 Jakarta. Saudara yang terhormat, sehubungan dapat memeriksa laporan keuangan kami, maka kami mohon bantuan saudara untuk memeriksa kebenaran informasi mengenai leasing PT Sugus pada perusahaan saudara. Apabila informasi mengenai leasing tersebut adalah benar, maka berilah tanda silang pada kotak setuju. Apabila tidak benar, berilah pada tanda silang pada kotak tidak setuju dengan menjelaskan perbedaan tersebut selengkapnya. Kemudian tanda tangani dan kembalikanlah formulir tersebut langsung kepada akuntan kami dengan menggunakan amplop terlampir. Terima kasih atas perhatian dan bantuan saudara. Sini tanda tangan manajemen akuntansi keuangan. Ini bukti permintaan pembayaran. Kantor akuntansi publik Kristanti dan Rekan Jakarta. Saudara yang terhormat, saldo isi pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 24 juta. 20 juta pas 80.000-nya angsuran dan 3.520.000-nya bunga. Dan sini ada indeks A2.1. Di sini Anda bisa lihat di modul 1 ya, A2.1. A2.2, indeks A2.2 juga bisa lihat di modul 1 juga ya, teman-teman. A3.2 juga sama, bisa kita lihat di modul satunya. Di sini juga sama, A3.1-nya, indeks A3.1-nya kita bisa lihat di modul 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.